Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah tulisan yang luar biasa menginspirasi dari Bung Atinus Sahe. Fokusnya, potensi emas dari anak-anak Papua. Dan yang bikin ulasan ini menarik banget, kita nggak bakal ngelihat topik ini dari kacamata apa yang kurang, tapi justru kita bakal fokus pada kekuatan dasar mereka yang benar-benar otentik. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba perhatiin kutipan yang satu ini. Ini nih yang jadi jantung dari seluruh pembahasan kita. Anak-anak Papua sejatinya tahu apa yang harus mereka lakukan. Kutipan ini secara lugas langsung mantah asumsi lama yang sering nganggap anak-anak ini ibarat kertas kosong yang harus banget disetir dari nol. Padahal nggak gitu konsepnya. Penulis ngingetin kita kalau mereka itu dari sananya udah punya kompas internal. Mereka secara naluriah udah tahu kok arah jalan mereka kemana. Jadi, tugas kita sebenarnya bukan bikinin kompas buat mereka, tapi sekedar ngebantu mereka baca peta dunia di sekelilingnya. Masuk akal banget kan? Oke, kita masuk ke bagian pertama, potensi emas anak Papua. Poin krusialnya ada di sini nih. Bung Atinus ngejabarin aset bawaan yang anak-anak ini udah punya. Mereka itu cerdas, tangguh, dianugerahi kekuatan fisik yang luar biasa, dan pastinya punya daya juang yang nggak main-main. Ingat, ini semua aset bawaan loh. Penulis ngajak kita buat bener-bener ganti cara pandang. Stop pakai narasi yang cuma fokus pada kekurangan alias defisit model. Energi dan kegigihan mereka ini ibarat fondasi emas yang udah kokoh banget sebagai pijakan awal. Tapi, nah ini dia masalahnya. Ada ketegangan antara apa yang ada di dalam dan realitas di luar. Di satu sisi, secara internal mereka ini cerdas, tangguh, dan sangat mampu buat berdiri sejajar dengan siapapun. Tapi di sisi lain, realitas eksternalnya menantang banget. Potensi luar biasa ini sering kepentok sama minimnya ruang dan kesempatan yang setara buat mereka tumbuh secara utuh. Ulasan ini benar-benar nyoroti kesenjangan nyata antara apa yang udah mereka miliki di dalam diri dengan peluang yang sebenarnya disediain sama dunia luar. Lanjut ke bagian kedua, pendidikan lebih dari akademik. Penulis nekenin banget kalau makna pendidikan itu harus dilihat jauh lebih luas. Pendidikan tuh bukan cuma soal dapat nilai bagus di sekolah atau sekedar transfer pengetahuan akademik. Jauh lebih dalam dari itu. Pendidikan adalah soal ngebentuk karakter, nanamin nilai-nilai moral, dan ngebekalin mereka sama keterampilan hidup yang nyata. Kenapa ini penting banget? Karena kecerdasan dan kekuatan fisik luar biasa yang mereka punya tadi butuh banget yang namanya panduan kebijaksanaan. Karakter moral inilah yang nantinya bakal nuntun mereka buat ambil keputusan-keputusan penting di masa depan. Dan pastinya, pendidikan yang seholistik itu nggak mungkin bisa jalan sendirian. Harus ada kolaborasi aktif, anak-anak ini butuh banget bimbingan yang konsisten dari 3 pilar utama. Orang tua di rumah, guru di sekolah, dan pastinya lingkungan sekitar tempat mereka bersosialisasi. Ketiga elemen ini wajib banget kerja sinergis. Menurut pandangan penulis, kalau bimbingan yang harmonis dari ketiganya ini bisa kecapai, kemampuan naluriah anak-anak ini otomatis bakal makin terasa dengan tajam. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Ketajaman nalar dari lingkungan. Tahu nggak sih rutinitas dan lingkungan sehari-hari itu sebenarnya bertindak sebagai ruang kelas terbesar buat mereka. Lewat interaksi sosial, rutinitas sehari-hari, dan pengalaman budaya lokal yang kaya banget, anak-anak ini ketemu sama guru-guru tak kasat mata. Lewat keseharian inilah mereka belajar secara organik tentang apa itu esensi tanggung jawab, arti dari menanggung konsekuensi, sampai makna kebersamaan dalam komunitas. Ini benar-benar level pendidikan substansial yang diangkat penulis buat nyiimbangin buku teks formal di sekolah. Dari interaksi lingkungan yang mendalam tadi, kebentuklah sebuah ruang emosional yang super aman. Ketika keluarga sama komunitas ngasih support penuh, mereka seolah lagi ngerajut sebuah jaring pengaman. Nah, jaring inilah yang ngasih rasa aman buat anak-anak ini untuk berani mencoba. Kalaupun mereka gagal, yang mana wajar banget namanya juga belajar, jaring pengaman emosional ini yang bakal mastiin mereka bisa bangkit lagi. Dan dari titik bangkit itu, mereka terus belajar. Siklus sehat inilah yang benar-benar jadi fondasi ketangguhan mental mereka yang sesungguhnya. Lanjut ke bagian keempat, sinergi budaya dan teknologi. Kalau kita cari formula suksesnya, ini dia jawabannya. Sebagai fondasi utamanya, kita butuh perpaduan kokoh antara akar budaya, pendidikan, plus dukungan emosional dari komunitas. Ini adalah landasan pijaknya. Terus sebagai tambahan strategisnya, akses ke informasi dan teknologi modern. Tapi catat ya, penggunaannya harus bijak. Argumennya jelas, ketika akar tradisi dan dukungan emosional yang kuat ini bersinergi sama alat bantu teknologi, hasilnya bakal ngelahirin generasi muda yang sangat mandiri dan pastinya relevan sama tantangan zaman sekarang. Pada akhirnya, seluruh rangkaian proses yang panjang tadi bermuara ke satu kesimpulan ini. Mereka bukan hanya tahu apa yang harus dilakukan,
tetapi juga berani melakukannya dengan kesadaran dan tujuan. Ini udah bukan cuma ngomongin potensi lagi loh, ini udah soal aksi nyata dan keberanian. Dengan modal kompas internal dari diri mereka, ditambah peta dukungan eksternal yang lengkap tadi, intuisi mereka bertransformasi jadi keberanian buat melangkah maju. Langkah yang benar-benar digerakkan oleh kesadaran utuh dan punya tujuan yang jelas. Sampai kita di bagian terakhir, masa depan Papua bersinar. Bung Atinus menutup pandangannya dengan optimisme yang nular banget. Kata kunci yang harus kita highlight di sini adalah dukungan bersama. Kemajuan ini jelas bukan beban yang cuma harus dipikul sendirian sama anak-anak itu. Kalau kita bareng-bareng bisa ngasih ruang, kesempatan, pendidikan holistik, rasa aman emosional, dan akses modern tadi, wah, masa depan Papua diyakini bakal benar-benar bersinar terang. Dan yang paling keren, cahaya masa depan itu bukan dari luar, tapi murni dipancarkan langsung lewat langkah-langkah pasti generasi mudanya sendiri. Jadi, ini jadi pertanyaan besarnya buat kita semua sekarang. Sudahkah kita memberikan ruang dan kepercayaan yang setara bagi mereka? Ingat ya, ulasan ini udah negasin banget kalau anak-anak Papua itu sejak awal sejatinya udah tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka lahir dengan kecerdasan luar biasa dan daya juang tinggi. Pertanyaannya, apakah kita udah ngebukain pintu kesempatan itu lebar-lebar? Apakah kita udah ngasih kepercayaan yang benar-benar adil supaya mereka bisa ngebuktiin potensinya? Pertanyaan ini jadi pengingat buat kita semua tentang seberapa pentingnya peran dukungan bersama itu. Gimana menurut kalian? Terima kasih ya udah nemenin saya di ulasan kali ini. Semoga paparan ini ngebuka wawasan baru buat kita semua. Sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya, dan teruslah antusias buat belajar.